Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salan nasa syu'ba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita sekaligus bersilaturahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir mau berbagi satu amalan, satu aurat zikrullah. Intinya zikrullah ya. Kita mengingat Allah, yang mana zikrullah ini, mengingat Allah ini, sehingga jangan ada satu napas pun yang terlewatkan, kita lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi karena Al-Fakir berbicara memang di area al-hikmah, jadi Al-Fakir selalu menjelaskan, memberitahukan tentang khosiatnya seperti. Sebenarnya di kalangan apapun, mau di syariat, mau di thariqat, sebenarnya tidak lepas daripada khosiat, cuma di area itu tidak dijelaskan, tidak dipublikasikan, tidak tidak dibahas tentang masalah faidah khosiat lah. Jadi tujuannya ibadah saja seperti itu. Tapi di area al-hikmah beda. Di area al-hikmah jadi bukan pahala yang dibahas, tapi khosiat, kegunaan, faidah seperti itu. Oh, bisa begitu? Ya itu panjang ceritanya, tapi tujuannya tetap, terminalnya sama, apa? Mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fakir tidak akan menjelaskan tentang hal ini kenapa bisa begini, enggak, karena areanya ya memang area menerangkan satu keagungan, keistimewaan, ya faidah, kegunaan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi intinya kita apa? Intinya sama saja. Sama saja gimana? Ya mau syariat, mau thariqat, mau al-hikmah, tetap intinya sama, yaitu mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beda cara saja. Jadi kalau di area syariat, di area thariqat dibahasnya tentang aurad, zikir, itu dibahasnya adalah pahala. Tapi kalau di area al-hikmat dibahasnya adalah khosiat, qaidah, dan kegunaan seperti itu. Al-Fakir mau mengijazahkan satu ayat Al-Quran, yang mana ini ayat Al-Quran, kalau kita menginginkan, menghendaki membikin uang berkah. Uang berkah bagaimana?
ini uang berkah ya, tapi orang banyak yang mengatakan uang pepe. Kok bisa uang pepe? Jadi begini, jadi uang ini kalau kita dibelanjakan setiap hari ya, berapapun belanjakan ya, itu tidak akan habis. Kenapa? Karena ya uang itu memang suka kembali lagi. Tapi ini memang jangan dipergunakan terkecuali kita kalau memang kepepet seperti itu. Kalau kepepet. Jadi yang intinya uang ini berapa kali pun kita dipakai setiap hari tidak akan habis lah, berkah uang ini seperti itu. Sebelum Al-Fakir ke acara inti pengijazahan ya, yaitu kita jangan lesu, kita jangan patah semangat, kita jangan kendor ya. Kendor apa? Lemah apa? Untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi belajar ilmu itu, menambah pengetahuan itu adalah fardu. Fardu itu ya kalau kita meninggal berarti kita dosa. Kalau kita meninggalkan maksudnya dosa seperti itu. Jadi yang namanya belajar itu harus. Jadi dalam mahdi ilaladi dari mulai kita kecil ya sampai kita meninggal terus, jangan sampai kita berhenti belajar. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Makanya di situ juga paribotun. Jadi di situ dikasih tak cigoh mubalaghah. Jadi artinya benar-benar fardunya itu, wajibnya itu serius. Bukan main-main seperti itu. Jadi kalau kita tidak belajar, kita sungkan, malas untuk belajar ilmu, maka kita berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi walaupun kita tidak masuk madrasah, kita tidak masuk pesantren, kita tidak masuk majelis taklim, ya anggaplah walaupun ini di satu channel ya, anggaplah ini satu majelis taklim. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada sesuatu masalah yang kurang mengerti atau kurang jelas ya, namanya juga pandangan, asumsi ya, persepsi, tanyakan. Jadi Al-Fakir bilang apa? Al-Fakir berkata apa? Nah, misalkan jangan sungkan tanya, misalkan ada sesuatu, jangan gini, jangan memutus mata rantai bagaimana ya, pas ya namanya juga asumsi ya, persepsi. Al-Fakir ngomong, wah aku tidak mengerti, no comment, wek jangan begitu. Jadi kita enggak nambah-nambah ilmu kalau begitu mah. Yang tidak mengerti, yang tidak akur dengan persepsi kita, ya tabayunkan. Jadi tanyakanlah, maksudnya seperti itu. Nanti kan insya Allah ada solusi ya, kalau kita cinta ilmu, maksudnya kalau kita cinta ilmu seperti itu. Jadi apapun ya kita punya, yang kita paham, yang kita mengerti, jangan anggap paling terbaik, jangan. Jadi tetap kita harus selalu mengambil, mencari ilmu, pengetahuan, pengalaman, wawasan dari luar. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang ke acara inti. Jadi kalau kita mau punya uang berkah, ingin memiliki uang berkah, ini pertama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wila hadrati jami'i malaikatillahil muqarrabin al-ulubiyyah wa sufliyah, khususan il hadrati malak jibril wa mikail wa israfil wa ajrail wa munkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan il khulafair rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itsaratil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wila hadrati
jami'i awliyaillahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadratus sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra al-Fatihah wal hadratu jami' ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadratis Syekh Ustadi Sayyid Asdamiul Afganisan wa khususan ila hadratis Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Itu hadaratnya. Jadi setiap kita mau membaca, mau wiridkan kalimat ini, baca itu dulu 1 kali. Dan setiap Al-Fatihah kita baca surah Al-Fatihah 1 kali. Itu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Apa kalimat yang di auratnya? Ini ya. Bisa ditulis atau bisa nanti dilihat di kolom deskripsi. Jadi setiap ya Al-Fakir mengijazahkan aurat amalan zikrullah. Kalau memang tidak ditulis di kaca ya, di layar apa ya, lihat aja di kolom deskripsi, insya Allah Al-Fakir tuliskan di situ. Jadi supaya mengetahui harapnya seperti apa, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Jadi ini dibacanya 100.000. Berapa hari? Ya terserah. Yang penting hitungan 100.000. Mau berapa hari, mau berapa minggu, mau berapa bulan, terserah. Terus caranya apa? Caranya kita ada uang ya, kita uang kan, ada uang itu ada depannya, ada depannya, ada belakangnya. Jadi di depannya itu kita tulisi kalimat syahutin. Jadi syahutin itu sin besar terus pakai alif ya, sya, terus ha pakai waw, sahu, terus tin tak tanis pakai tanwin. Oh. Ya nanti lihat di kolom deskripsi aja. Terus yang belakangnya idutin, ain iya dal disatukan, waw misah, terus tak tanis misah pakai tanwin jr, jadi idutin seperti itu. Nanti ditulisnya ya mau dengan apapun boleh, cuman yang lebih bagus dengan getah bawang putih, jadi nggak terlihat maksudnya, jadi nggak terlihat, cuman kelihat apa namanya ya seperti kaca saja gitu kan, mengkilap gitu. Jadi kalau dengan mangsi kan kelihat warna seperti itu. Tapi kalau dengan getah bawang putih itu enggak kelihat warnanya. Jadi kayak enggak ada tulisan. Tapi kalau kita perhatikan terus baru terlihat seperti itu. Tuh, tapi kalau kita nulis dengan itu memang lebih bagus seperti itu. Lebih alami. Tuh, terus nanti uang itu simpan di bawah sajadah. Jadi kita baca setiap kita dapat 1.000, tiap dia dapat 1.000 kita bakar kayu gaharu. Kayu gaharu ini banyak ya. Paling sekilo berapa? Paling sekilo 50.000. Jadi setiap dapat 1.000 terus bakar kayu gaharu. Terus uang itu kita tiupin sedikit, tiup, terus tatafal pakai ludah sedikit, seperti begitu. Nggak ada ludahnya sih, nggak ada ludahnya. Jadi kalau ini sudah beres 100.000, ya udah simpan. Insya Allah ini uang benar-benar berkah, bisa menarik uang dari luar. Ya kalau dagang ya lancar seperti begitu. Jadi ini jangan dibelanjakan kalau kita nggak kepepet seperti gitu. Kalau benar-benar terpepet ya boleh dibelanjakan. Tapi selagi kita tidak terpepet jangan. Tapi insya Allah kita megang uang itu kita menjadi berkah, usaha lancar, kuli-kuli juga banyak yang nyuruh, ya pokoknya insya Allah seperti begitu. Ini pakai puasa enggak? Ya kalau memang kita biasa puasa, bagus pakai puasa. Kalau enggak biasa puasa, itu kalau kuat
puasa. Kalau nggak kuat ya nggak usah puasa. Yang penting diwirid ya, caranya seperti itu, dan bakar kayu gaharu setiap 1000. Insya Allah ini Al-Fakir dijajakan kepada siapapun yang menemukan, yang mendengarkan, yang melihat video ini. Al-Fakir dijajakan ridholillahi ta'ala. Dan ini Al-Fakir ya sarankan yang belum subscribe ya, ringankan tangan. Juga jangan lupa untuk bagikan supaya lebih bermanfaat, dan juga like, karena semua itu adalah insya Allah merupakan ibadah yang sangat ringan, tapi pahalanya insya Allah luar biasa. Kita tidak merasa beramal, kita tidak merasa beribadah, ternyata ini adalah termasuk ibadah. Kenapa termasuk ibadah? Karena di dalamnya kita mengajak umat manusia, mengajak saudara-saudari kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Al-Fakir. Dan sekali lagi, Al-Fakir tidak pesan-pesan kalau ada sesuatu kata, tingkah apapun lah yang menyinggung perasaan, yaitu sama sekali tidak ada niat daripada Al-Fakir. Itu hanyalah daripada kebodohan Al-Fakir di dalam hal bicara. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, terutama dari salah, dari khilaf, dari keliru, ya begitu juga Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya. Karena manusia siapapun itu, mahalul khoto wa nisyan, tidak akan lepas daripada salah dan lupa. Allahumma la tu'ahidna ina sina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamalta wa ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.